Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Ayuma Chandra Dewi dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah sejarah berdirinya Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-17. Kerajaan ini merupakan daerah yang subur karena terletak di antara Kali Opak dan Kali Praga yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada mulanya, sebelum kerajaan ini menjadi Kesultanan Mataram Islam yang berpengaruh, kerajaan ini pada awalnya merupakan kadipaten yang ada di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang, dan wilayah ini merupakan suatu daerah pemberian dari Jaka Tingkir kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah karena dia berhasil membunuh atau mengalahkan Sunan Prawata. Di tempat inilah Ki Ageng Pemanahan mendirikan keraton pada tahun 1578. Namun setelah beberapa tahun berdiam di keraton, Ki Ageng Pemanahan meninggal pada tahun 1584. Kemudian digantikan oleh putranya Senapati Ing Alaga yang pada masa mudanya bergelar Ngabehi Lorin Pasar, dan ia adalah menantu Sultan Pajang atau Sultan Hadiwijaya. Setelah di bawah pemerintahan Senapati Ing Alaga, wilayah Mataram yang sebelumnya kecil berkembang menjadi Kesultanan Mataram Islam yang berpengaruh dan berkembang pesat. Seperti yang saya katakan tadi, Senapati Ing Alaga adalah menantu Sultan Pajang atau Sultan Hadiwijaya yang wafat pada tahun 1587. Menurut Babat Tanah Jawi, pada waktu Sultan Pajang wafat, Senapati Ing Alaga datang untuk menghadiri pemakaman Sultan Pajang. Meskipun Panembahan Senapati tidak suka menghadap Sultan Pajang. Selain itu, selama masa pemerintahan Senapati Ing Alaga, Mataram memperluas wilayah kekuasaannya. Sementara Pajang yang berada di bawah kekuasaan Mataram berubah menjadi kadipaten dan diperintah Pangeran Benawang, putra Sultan Hadiwijaya. Wafatnya Panembahan Senapati Ing Alaga menurut Babat Sangkala yang menceritakan tentang peristiwa gerhana matahari dan wafatnya Panembahan Senapati Ing Alaga pada tahun 1523 Hijriah atau 1601 Masehi, dan pada waktu itu terjadi perpindahan Adipati Puger ke Demak. Setelah Senapati Ing Alaga wafat, diganti Raden Jolang, putra dari Selir asal putri dari Pati. Karena ia meninggal di tempat perburuan atau Krapyak tahun 1613 yang dikenal dengan Panembahan Sede Ing Krapyak, penggantinya adalah cucu Panembahan Senapati Ing Alaga, yaitu R.M. Jatmiku atau Pangeran Rangsang yang menjadi Sultan Mataram. Ia dikenal dengan gelar Sultan Agung Senapati Ing Alaga. Poin yang kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang perkembangan politik dari awal sampai akhir Kesultanan Mataram Islam. Masa kejayaan Kesultanan Mataram Islam dicapai pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang dengan melakukan ekspansi dengan menyerang beberapa daerah di pesisir yang menolak tunduk dengan Mataram. Setelah berhasil menginvasi Pati, Bupati Lasem, Bupati Tuban, dan Bupati Madura, kemudian ia juga berhasil menguasai wilayah Surabaya, Madiun, Ponorogo, Blora, dan Bojonegoro. Pada tahun 1625, hampir seluruh wilayah Jawa ditaklukkan kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Raden Mas Rangsang juga mencoba untuk merebut Batavia dari VOC dengan memboyong beberapa kerajaan untuk disatukan, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Akan tetapi, masa kejayaan Kesultanan Mataram Islam harus berakhir dikarenakan beliau wafat pada saat menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 sampai 1629 Masehi. Poin ketiga yang akan saya jelaskan adalah sultan-sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Mataram Islam. Sultan-sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Mataram Islam yaitu yang pertama, Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan merupakan pendiri dari Desa Mataram pada tahun 1556.
Dari desa Mataram inilah awal mula wilayah kerajaan Mataram pertama yang dipimpin oleh anaknya Senapati Ing Alaga atau biasa dikenal sebagai Panembahan Senapati. Desa Mataram dahulunya merupakan kawasan hutan lebat yang kemudian dibersihkan oleh penduduk di sekitar dan diberikan nama Alas Mentau. Selanjutnya, Ki Ageng Pemanahan membuat daerah tersebut menjadi kawasan Mataram. Sultan yang kedua yaitu Panembahan Senapati. Setelah Ki Ageng Senapati wafat pada tahun 1584, kekuasaan jatuh ke tangan anaknya yaitu Senapati Ing Alaga atau biasa dikenal sebagai Panembahan Senapati. Ia adalah menantu dan anak angkat dari Sultan Pajang. Kerajaan Mataram Islam makin bangkit di bawah kepemimpinan Panembahan Senapati. Bahkan di masa kepemimpinannya, ia mampu memperluas wilayah kekuasaan kerajaan dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian sebesar wilayah Surabaya. Sultan ketiga dari Kesultanan Mataram Islam yaitu Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang atau Panembahan Anyakrawati merupakan putra dari Panembahan Senapati dan putri Ki Ageng Panjawi penguasa Pati. Ia adalah pewaris dari Kesultanan Mataram Islam yang memimpin kerajaan dari tahun 1606 sampai 1613 Masehi selama 12 tahun. Di masa pemerintahannya banyak sekali terjadi peperangan yang tidak bisa direlakan. Sultan yang keempat yaitu Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang merupakan putra dari Raden Mas Jolang. Ia memerintah kerajaan dari tahun 1613 hingga 1645. Pada masa pemerintahannya, inilah kejayaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Sultan yang kelima dari Kesultanan Mataram adalah Amangkurat I. Sultan Amangkurat I merupakan anak dari Sultan Ageng. Ia memerintah kerajaan dari tahun 1638 sampai 1647. Ketika memerintah kerajaan, ia memindahkan pusat kerajinan dari Kota Gede ke Keraton Pleret di tahun 1647. Pada masa pemerintahannya, kerajaan mengalami perpecahan dan sultan yang terakhir di Kesultanan Mataram Islam yaitu Amangkurat II. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat adalah raja sekaligus pendiri dari Kasunan Kartasura. Kasunan Kartasura adalah lanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Beliau memerintah di tahun 1677 sampai 1703. Amangkurat II adalah raja pertama kerajaan Mataram Islam yang mengenakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Karena gaya berpakaiannya, ia disebut oleh masyarakat sebagai Sunan Admiral atau Admiral. Poin yang keempat yaitu terpecahnya Kesultanan Mataram Islam. Terpecahnya Kesultanan Mataram Islam dikarenakan VOC. Kesultanan Mataram Islam sampai Perang Giyanti pada tahun 1755 terus-menerus mengalami pengaruh politik VOC. Bahkan melalui perjanjian Giyanti itulah kerajaan Mataram Islam dipecah menjadi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta yang bertempat di Solo. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.